Oke guys, kembali lagi bersama saya Ratwani. Nah, hari ini karena saya lagi jalan-jalan ke Plaza Indonesia, nggak taunya ketemu pelukis andalan gue. Nah, pelukis ini namanya Mbak Erika Hestu Wayuning. Mbak Erika ini guys, satu-satunya pelukis mungkin ya di Indonesia yang lukisannya harganya sampai miliaran. Nah, karena lukisannya mahal, pasti yang harus diperhatiin saat kita membeli lukisan. Jangan sampai udah beli mahal, nggak taunya palsu. Nah, kamu jangan kemana-mana, jangan lupa kamu subscribe, aktifin loncengnya. Kalau udah, terima kasih guys. Nah, ini udah langsung sama Mbak Erika Hestu Wayuning. Salah satu lukisannya itu gimana sih Mbak ceritanya nih Mbak? Gimana Mbak? Mau ceritanya saya bilang gimana caranya buat kayak saya ataupun calon pembeli yang lain mau beli lukisan, buat mastiin ini asli apa ini palsu, itu gimana Pak? Karena kan mahal dan banyak yang palsu ya Mas ya. Pertama-tama sebenarnya beli lukisan itu harus dengan hati ya. Maksudnya apapun lukisan yang akan kita beli itu kalau bisa benar-benar dari perenungan yang dalam. Oh, saya suka lukisan ini karena mungkin ini lucu, saya senang. Step berikutnya itu diusahakan untuk sedikit bersabar karena ada satu pertanyaan-pertanyaan yang saya usahakan untuk menggelitik customer supaya aku pengen kenal sama pelukisnya. Karena mungkin dari kenal itu ada banyak wacana, banyak wawasan, sehingga dari saya sendiri akan memberi sedikit advice. Kalau membeli ya mungkin di art dealer atau galeri yang resmi, yang bukan berarti teman-teman yang punya lukisan saya banyak yang kemudian menjual itu nggak valid, tapi karena banyaknya lukisan yang kadang nggak bener ya atau palsu gitu, dijiplak atau segala macam itu pertama itu sudah menipu customer, yang kedua pelukis juga dirugikan, yang ketiga pasti dia sendiri sebagai pengkopi juga, saya pikir attitude-nya juga nggak ada. Cuman seperti itu kan ya namanya di dunia ya, untuk bisnis semacam itu mungkin ada, yaitu kita nggak bisa mau apa itu namanya mencegah untuk ada hal seperti itu. Mungkin karena permintaan terlalu banyak, terus barangnya juga nggak terlalu banyak, kan saya juga secepat-cepatnya saya ngelukis kan nggak bisa seperti pabrik ya. Jadi ada satu perenungan, tapi customer mungkin terlalu banyak yang menginginkan. Nah, mungkin dari situ juga perlu adanya kepedulian dari edukasi kepada pembeli ya, kepada publik, dimana harus kalau ragu mending nggak usah beli dulu, kan dinikmati juga sudah cukup. Misalnya ingin membeli ya berusahalah untuk mencari tempat-tempat yang resmi atau bisa di cross check sebelum membeli kepada tempat yang valid, terutama kepada pelukisnya sih kalau bisa. Oke. Guys, jadi saat kamu mau beli lukisan, mau dari Mbak Erika ataupun pelukis-pelukis yang lain, nomor satu, kamu harus beli di dealer-dealer yang emang valid. Kedua, sama pelukisnya langsung. Tapi Mas Ronald, kalau saya beli dari teman saya yang nawarin, minta temennya confirm ke Mbak Erika, baru di forward ke kamu. Jadi ini pernyataan, oh ya ini emang real. Jangan sampai udah beli mahal, tahu palsu kan makan hati. Dan kedua guys, daripada penasaran sebenarnya harga lukisan yang asli itu, harga retailnya itu, harga art dealernya itu berapa, langsung kita tanya. Jadi jangan sampai kamu beli kemurahan, ternyata palsu juga kan Mbak ya? Iya. Karena orang kan tertarik rata-rata karena murah, wah dia beli ini murah nih, batanya palsu. Karena murah palsu, karena mahal palsu, itu nggak bisa kita menjadi satu patokan.
Yang penting itu sekarang seperti ini. Pemalsu itu entah pemalsu lukisan, pemalsu tas branded atau apapun itu ada celah untuk sesuatu kriminal itu selalu ada. Tapi di sini yang saya ingin tekankan, mungkin orang akan bisa memalsu, tapi tidak akan bisa memalsu sejarah yang hanya saya yang punya, yang asli yang punya. Jadi seperti beli kaset bajakan, itu juga sama aja ya. Iya. Jangan sampai edukasi orang ya, kita jangan beli bajakan dong. Kita harus beli yang asli. Jadi jangan beli bajakan. Sekarang kita langsung gerebek aja. Nah, Mbak, saya mau tanya, Mbak. Sekarang ini untuk seperti ini ukuran berapa kali berapa? Ini harganya berapa? Ini ukurannya sekitar 188 kali 7 meter ya. 7 meter lebih gitu. Oh, ini nyambung sampai sana, Mbak? Nyambung, tapi ini tetap bisa pisah. Oh. Jadi ibaratnya beli 3 dapat 4, karena yang satu 3 in 1 ya kan, bisa pisah-pisah, bisa disambung jadi keren. Oh, ini pun kalau mau beli satu juga boleh? Enggak? Tapi saya sarankan saya nggak Satu ya? mau lepasan satu, karena ini satu kesatuan. Seperti anak tega, kita lepas satu Jadi coleng ya? kayaknya nggak tega. Berapa ini, Pak? Piro itu berapa? Cuman gopek. Gopet Tiaw aja. Cuman Gopet Tiaw itu 500 juta. Terus ada diskon nggak? Ya kalau serius hubungin langsung aja, gua nggak ikut-ikutan. Jadi ini 185 kali 7 meter. 7 meter 20. Harganya gopek, guys. Kalau yang ini, Mbak, Ini aku malah lupa itu, karena saking asiknya melukis ya. ini ukurannya 107 kali 107. Kayaknya ada catatannya ya. Saya yang ingat yang gede-gede. Kira-kira berapa, Mbak? Kira-kira 1 meter gitu. kira-kira 30. Kira-kira 35. Kalau yang jadi lukisan itu makin besar makin mahal. Apa tergantung temanya atau gimana? Enggak, aku tetap memberlakukan dengan logika yang besar itu ya semakin mahal yang besar. Kalau yang supaya mempermudah juga publik untuk yang ingin membeli sesuatu itu ya ada logika aja. Siap. Ini guys, Mbak Erika ini punya 2 model lukisan. Yang satu, ini frame-framenya pun juga dilukis. Jadi kamu nggak perlu beli frame lagi. Dan yang kedua itu tanpa frame ya, Mbak, ya? Kayak gini ya. Yang ini kebetulan tanpa Nah, kalau yang frame sama yang tanpa frame lebih mahal yang mana? yang ini karena ini limited dan tingkat kesulitannya lebih tinggi. Terus saya memakainya kayunya kan jati. Oh gitu. Jadi guys, ini bingkainya ini dari kayu jati dan ini limited. Itu kayak yang ukir kan limited karena juga nggak bisa terlalu cepat kan di sini. Oh iya. Jadi ini diukir dulu baru Diukir. dilukis ya. Bedanya berapa biasanya, Pak? Antara misalkan yang ini nih, ini kan yang nggak pakai. Bisa hampir 2 kali lipat. Hampir bisa 2 kali lipat karena itu frame itu kan bagian dari karya. Jadi itu kalau frame kita tumpuk-tumpuk jadi satu itu udah jadi satu karya. Nah, yang ini berapa? Itu aku lupa ya Mas. 100 kali 150. Lupa ya. Karena Sekitar- banyak ya. Ini 55 ya. 55 ya? 55. Kalau yang frame yang itu yang kecil-kecil, Pak? Kecil. Aku nggak lebih shoot ke sini itu tentang ceritanya. Lebih mau ke ceritanya. Bercerita supaya orang teredukasi dengan apa yang pertama narasi dari lukisan ini, terus kemudian tadi bagaimana menyarankan untuk kalau membeli itu yang asli karena dari lukisan kan konon bisa menjadikan barang investasi. Iya. Ya kan? Nah, saya belajar dari teman-teman termasuk teman-teman yang bisnismen itu bagaimana kita memberi barang itu yang punya nilai investasi.
itu kan harus barang yang valid, ya kan? Ya, barang original ya. Yang original. Yang bisa menggaransi bahwa itu valid itu kan hanya yang asli. Ya kan? Ya, yang bikin. Yang bikin nanti ada banyak hal yang Mbak boleh contohin nggak sih kalau lukisan Erika yang asli itu apa di belakangnya ada tanda-tanda khusus? saya di Atau belakang bikin lukisan, sertifikat? di belakang lukisan ada kode. Boleh di kode, itu? ya. Semuanya ada kode. Coba guys, kita intip satu aja guys. Nah jadi di setiap lukisan itu, Ini kebetulan kebalik. oh kebalik. Mestinya begini, pasang ininya. Masaknya kebalik. Ini begini. Oh ini ada spidernya ini asli juga. Oh, ini peliharaan. Oh. Jadi ini Oh, jadi- nomornya. Ah, itu nomornya. Ah, Ininya lepis round table Iya. ya. dan ini kan saya foto, saya masukin ke database. Siap. Oh jadi ini kebalik ya sebenarnya harusnya. Tapi karena ini muter, Boleh jadi aja. kan boleh aja. sah-sah. Ya guys, saya balikin lagi guys. Jadi di belakangnya ada lukisan. Kedua juga ada sertifikatnya ya Mbak ya. Ada. Nah jadi setiap kamu yang beli pastiin di belakangnya. Mbak ada contohnya sertifikatnya? Enggak Nggak bawa. Nggak bawa ya. Karena di sini lagi pameran. Nanti saya kasih lihat di rumah deh yang punya. Dan ini Mbak, itu kayak misalkan satu yang gede gitu berapa nih Mbak? Yang itu ini 175. 175. Nah yang ini Yang ini 45. 45 ya. Ini yang ukuran 108 kali 140. Nah Mbak, bagi orang yang mau beli, apa Mbak ada website? Sementara ini Belum. belum ada website. Karena saya nggak Apa ada IG? IG ada. Apa tuh? Erika Hestuwahyuni nyambung semua. Kak Erikanya pakai Charlie. Siap. Nanti dimasukin aja ya Pak Editor. Oke guys, jadi itu aja gerobak saya buat siang ini. Emang ini bukan hal yang biasa saya gerebek karena saya biasanya gerebek barang-barang otomotif. Cuman ini karena yang punya juga biker, jadi bukan cuma pelukis, tapi beliau juga seorang biker dan builder. Jadi suka rakit ya Pak ya. Suka iseng-iseng cara-cara. Nah, jadi seperti biasa pesan-pesannya adalah beli yang original supaya apa yang kita investasikan akan berkembang di kemudian hari. Karena kalau nggak original itu malah jadinya sakit hati. Jangan lupa kamu subscribe, aktifin loncengnya. Mbak Erika ada YouTube juga? Sementara belum. Sementara belum. Oke, nanti kalau udah ada YouTube saya gerbek lagi. Seperti biasa guys, untuk terus berjuang, terus berusaha jadi dirimu sendiri. Jangan jahat, jangan iri sama orang. Sampai apa yang kita cita-citakan kita bisa raih. Lukisannya mahal, nggak ada yang mahal selama kita mau berjuang. Sampai jumpa di channel saya selanjutnya. Ya, terima kasih.